Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Janisa dengan NIM 23053102. Kali ini saya akan mempresentasikan perekonomian Indonesia pada masa reformasi, di mana masa reformasi ini dimulai sejak tahun 1998, ketika Presiden Soeharto mengundurkan dirinya setelah lebih 30 tahun memimpin Indonesia. Krisis ekonomi Asia tahun 1998 telah mengguncang perekonomian Indonesia. Nilai tukar melonjak, utang luar negeri menumpuk, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pun merosot tajam. Disinilah awal dari masa reformasi itu dimulai, di mana pimpinan pertama di era reformasi itu ialah Presiden B.J. Habibie. Beliau memimpin dalam suasana transisi yang sangat sulit. Namun, beberapa langkah penting berhasil dilakukan di bidang ekonomi. Beliau melakukan restrukturasi dan reputasi perbankan, menutup bank-bank yang bermasalah, dan memperbaiki nilai tukar rupiah, di mana beliau juga menyetujui berbagai reformasi sesuai dengan arahan IMF serta melahirkan undang-undang anti monopoli serta pelindungan konsumen, di mana meskipun masa pemerintahan beliau singkat, beliau berhasil mengembalikan sedikit kepercayaan pasar dan memulai pemulihan ekonomi. Setelah kepemimpinan B.J. Habibie, tempuk kekuasaan dipegang oleh Abdurrahman Wahid atau biasa kita kenal dengan Gus Dur, di mana Gus Dur ini membawa angin segar demokrasi, di mana beliau menghapus lembaga-lembaga yang dianggap represif dan berupaya menata ulang struktur politik nasional. Pemerintahan beliau itu kurang stabil karena diguncang oleh konflik politik dan beberapa kasus kontroversi seperti Bolojet dan Burnojet. Akhirnya Gus Dur itu dimakzulkan oleh MPR dan digantikan oleh wakilnya yaitu Megawati Soekarno Putri, di mana pada masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri ini fokus pemerintahan itu kembali pada masa stabilitas ekonomi, di mana salah satu langkah pentingnya ialah menunda pembayaran utang luar negeri dan melakukan privatisasi BUMN, di mana pada masa pemerintahan beliau, ekonomi itu mulai tumbuh kembali dengan angka pertumbuhan sekitar 4%. Namun, kebijakan privatisasi mulai kritis karena dianggap membuka celah bagi pesaing asing atau menguasai sektor-sektor strategis. Kemudian pada tahun 2004, Indonesia memasuki era pemilu secara langsung, yang dimana terpilihlah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di mana di bawah pemerintahan beliau, Indonesia itu melakukan pengurangan subsidi BBM yang sangat besar, di mana dampaknya memang terasa besar pada masyarakat. Tetapi SBY ini mengimbanginya dengan pemberian bantuan langsung tunai atau biasa kita kenal dengan BLT. Pemerintahannya juga memperkuat sektor pendidikan dan kesehatan serta berhasil melunasi utang kepada IMF, di mana SBY juga membuka ruang bagi investasi dengan menggelar influencer summit untuk mempercepat pembangunan nasional. Selanjutnya pada tahun 2014 itu terpilihlah Presiden Joko Widodo, di mana fokus utamanya ialah membangun infrastruktur dan menciptakan kemudahan berusaha. Ia meluncurkan serangkaian paket kebijakan ekonomi untuk memperkuat daya saing nasional, menarik investasi, dan mendukung UMKM. Pemerintahan juga berupaya meningkatkan efisiensi birokrasi serta mempercepat digitalisasi ekonomi, di mana meskipun menghadapi tantangan global seperti pandemi dan ketergantungan geopolitik, Jokowi tetap berusaha menjaga stabilitas makroekonomi dan pengendalian inflasi, di mana dapat kita pahami bahwa dari masa ke masa itu terlihat bahwa setiap presiden itu memiliki pendekatan ekonomi yang berbeda. Namun secara umum itu reformasi ekonomi pasca 1998 ini bertujuan untuk memperkuat pasar bebas dan membangun iklim investasi serta meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Tantangan seperti ketimpangan ekonomi, korupsi, dan ketergantungan pada sektor tertentu masih tetap ada, namun pelan-pelan terus dibenahi.
dapat kita simpulkan bahwa masa reformasi ini membawa perubahan besar bagi sistem ekonomi dan politik Indonesia. Kita juga belajar bahwa reformasi bukanlah titik akhir, melainkan proses panjang yang terus berkembang sesuai dengan zaman. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.